Oke, kali ini kita akan membahas tentang rute Mary lagi. Jadi persiapkan diri kalian, dan mari kita mulai aja pembahasannya. Dunia Otome di mana Mary tidak dekat dengan Julius dan gerombolannya, lalu menjalani kehidupannya sebagai siswa biasa dalam akademi, di mana Leon juga tidak menyadari kalau Mary adalah adik perempuannya yang sama-sama bereinkarnasi dalam dunia game ini, di mana seluruh alur cerita game Otome ini akan berubah menjadi dark. Selamat datang di pembahasan light novel Otome Game Sekai, Rute Mary, bagian kelima part yang kedua. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau sosok roh yang memasuki barang-barang peninggalan Saints termasuk tubuh dari Olivia juga adalah sosok roh Saints masa lalu yang bernama Anne. Saat itu Anne juga berkata kalau Leon adalah keturunan asli dari Lea, orang yang sangat ia cintai, sedangkan Mary adalah keturunan cabang dari Anne sendiri. Nah, Anne yang bersama dengan Leon dan Mary itu telah kehilangan rasa bencinya kepada kerajaan Holford ini karena melihat betapa akrabnya Mary dan Leon. Tapi di sini Anne juga menjelaskan kalau ada kemungkinan Olivia yang sudah mengumumkan dirinya sebagai Saints itu telah dirasuki oleh sebagian dirinya yang lain. Nah, Leon dan Mary itu berniat untuk menyelidikinya. Dan kebetulan Pangeran Julius itu akan membuat sebuah pesta untuk meresmikan pertunangan Olivia dan dia. Jadi Leon dan Mary pun memutuskan untuk menyelidiki Olivia di sana. Setelah mendengarkan hal itu, Anne pun sedikit terdesak, lalu berkata kepada Leon dan Mary untuk berhati-hati menyelidiki Olivia. Pasalnya jika bagian dari lain Anne itu telah merasuki tubuh orang lain, maka kebencian dan kekuatannya juga akan berlipat kali ganda jika dibandingkan dengan Anne yang bersama dengan Leon dan Mary. Jadi pastinya bagian diri Anne dalam diri Olivia itu akan malah berbalik menyerang Mary, bahkan membunuh Mary jika dirinya mengetahui kalau keturunannya itu sangat dekat dengan keturunan Lea. Ya mau bagaimanapun dulunya Anne adalah orang yang sangat mencintai Lea. Jadi ya pastinya akan iri terhadap keturunannya sendiri kalau dekat dengan keturunannya Lea. Namun perjalanan Leon dan Mary untuk datang ke pesta itu tidak berjalan begitu menyenangkan. Di mana Jilk itu mendatangi Leon sehari sebelum pesta dimulai dan meminta Leon untuk memakai sebuah topeng jelek jika Leon ingin masuk ke dalam pesta Julius dan Olivia. Hal ini dikarenakan Jilk dan yang lainnya itu cemburu dengan Olivia yang nampaknya sangat tertarik dengan Leon. Jadi mereka melakukan tindakan tidak masuk akal itu untuk membuat kesan Leon itu jelek di hadapan Olivia. Dalam part kali ini panel cerita pun berpindah ke karakter Leon yang sudah dalam pesta itu. Di sini ia sedang mengobrol dengan kedua temannya yaitu Raymond dan Daniel. Tapi Leon itu tetap memperhatikan gerak-gerik dari Olivia juga. Pada waktu itu banyak sekali bangsawan yang harus disapa oleh Julius dan Olivia. Tapi sebenarnya di sini Olivia itu nggak tertarik sama semua bangsawan di sana, karena memang ia hanya tertarik dengan Leon yang merupakan keturunan dari Lea. Sementara itu, Leon juga sedang mendengarkan curhatan dari kedua sobat karibnya itu. Di sini Daniel dan Raymond itu berkata kalau saat ini sudah mulai banyak wanita yang mencoba mengencani mereka, karena memang toh pada kenyataannya hampir semua anak laki-laki di akademi itu sudah mokat karena ikut perang bersama pasukannya Julius. Jadi para wanita di akademi itu menjadi gila akan laki-laki, bahkan sampai ingin mendapatkan laki-laki untuk dinikahi apapun yang terjadi. Nah, dikatakan Leon juga sudah berkali-kali mendapatkan tawaran kencan dari wanita lain. Apalagi Leon juga sudah terkenal sebagai salah satu orang yang mengalahkan kesatria hitam. Jadi ia itu lebih terkenal dibandingkan dengan Raymond dan Daniel. Tapi Leon pun menolak semua tawaran kencan itu karena memang ia sudah memiliki tunangan yaitu Mary. Ya, tidak terduga dalam rute Mary ini, Leon itu cukup setia walaupun wanita yang menjadi tunangannya itu gak memiliki spesifikasi onesan. Ya, American triplek gitu. Tapi tak disangka, di balik pesta yang cukup meriah itu, ada kehadiran seorang yang tidak diundang. Itu adalah Angelica, yang mencoba untuk menerobos masuk ke dalam pesta dan mendekati Julius. Di sini, Brad dan Chris pun mencoba untuk menghentikan Angelica, tapi hebatnya tenaga Angelica itu lebih besar dan bahkan bisa menjatuhkan Brad. Saat itu Angelica pun langsung berkata, kalau Julius itu harus segera membuka matanya karena memang Olivia bukanlah seorang pendeta, tapi seorang penyihir jahat yang mencoba untuk menghancurkan kerajaan ini. Tentu saja Julius itu nggak terima dengan perkataan dari Angelica dan membalas sarkasme dari Angelica yang ditujukan kepada Olivia. Tak hanya Julius, keempat target penaklukan lainnya juga ikut dalam membela Olivia. Di sini mereka sepakat kalau perkataan Angelica kepada Olivia itu sudah sangat keterlaluan. Bahkan Greg itu ngomong, kalau saja Angelica itu laki-laki, maka ia sudah memukulnya dari tadi. Nah,
Suasana dalam pesta itu juga ikut mendesak Angelica, karena memang bagi mereka Olivia adalah seorang pendeta yang menjadi pilar bagi kerajaan ini. Sebaliknya, mereka menganggap kalau Angelica itu hanya seorang putri Duke yang kesal karena tunangannya itu telah direbut oleh Olivia. Tapi Angelica itu tidak memperdulikannya dan terus mengutarakan pendapatnya. Ia berkata kalau sejak Julius itu dekat dengan Olivia, Julius itu telah kehilangan banyak hal, terutama tentang posisinya di kerajaan Holford. Tak hanya itu, apakah Julius itu tidak menyadari bahwa banyak sekali siswa laki-laki yang tewas karena ikut berperang bersama pasukan relawan Julius. Dan hal itu dikarenakan keegoisan Julius sendiri yang ingin membuktikan dirinya di hadapan Olivia sehingga membuat pasukan yang belum siap berperang dan berakhir dengan banyaknya korban. Nah, Angelica itu mengutarakan pendapatnya yang sangat logis. Tapi gobloknya Julius itu malah masih menganggap kalau Angelica yang salah. Dia berkata apakah Angelica itu ingin mengatakan kalau perjuangan pasukannya sia-sia? Julius sangat tidak terima dengan perkataan Angelica. Dia merasa kalau pasukannya itu mati dengan kebanggaan saat berperang. Bahkan Julius ngomong kalau pasukannya itu nggak mati, tapi mereka masih hidup di hatinya Julius dan tetap berjuang bersama dengan dirinya. Anehnya, bacot no jutsu Julius itu berhasil mempengaruhi suasana dalam pesta itu lagi, di mana para bangsawan yang ada di sana setuju dengan Julius dan mulai menyalahkan Angelica kembali. Bahkan mereka juga sampai mencemooh Angelica dan membulinya habis-habisan. Tapi Angelica ikut tetap pada pendiriannya untuk memisahkan Julius dan Olivia di sini. Nah, waktu itu Olivia menatap Angelica dengan senyuman menyeringai, lalu memeluk Julius di hadapan Angelica. Olivia juga berkata kalau ia sangat mencintai Julius, jadi tidak mungkin baginya untuk berpisah dengan Julius. Kemudian Olivia pun melanjutkan aksinya dengan memegang tangan Angelica seakan-akan mau berteman dengannya. Waktu itu Angelica pun berusaha menjauh dari Olivia, tapi tak disangka genggaman Olivia itu sangat kuat dan bahkan lebih kuat daripada Brad. Jadi Angelica itu tidak bisa melepaskannya. Di sini Olivia pun mulai bersandiwara kalau dia itu nggak mau bermusuhan dengan Angelica. Bahkan Olivia juga mengajak Angelica itu untuk berteman bersamanya. Nah, perkataan Olivia itu langsung mengambil hati para tamu undangan di sana. Banyak dari mereka yang berkata kalau Olivia itu sangat baik sekali karena memaafkan orang yang sudah kurang ajar kepada dirinya. Tapi di sini tentu aja Angelica pun menolaknya, dan hal itu membuat kesan para tamu kepada Angelica semakin memburuk. Hingga pada akhirnya terjadi kejadian yang sama seperti di rute utama dalam game aslinya, yaitu Angelica menantang Olivia untuk berduel dengan melemparkan sarung tangan putih kepada Olivia. Nah, Olivia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bersandiwara lagi dan berkata apakah Angelica itu benar-benar membencinya. Padahal Olivia sendiri ingin bergaul bersama Angelica. Namun, tekad Angelica pun tidak terhentikan. Dengan sandiwara buruk Olivia, Angelica itu bahkan menyebut Olivia sebagai penyihir jahat yang akan menghancurkan kerajaan ini sekali lagi. Melihat hal itu, tentu aja kelima pangeran idiot kita nggak tinggal diam. Di sini mereka pun menjadi perwakilan dari Olivia dalam duel itu. Julius juga berkata kalau Angelica itu harus mempersiapkan 5 petarungnya untuk berduel dengan mereka. Setelah itu, mereka pun pergi meninggalkan Angelica di sana. Sewaktu itu, para tamu yang sudah kesal kepada Angelica pun malah mengerubunginya dan melemparinya dengan makanan. Leon dan Mary yang melihat hal itu pun tidak bisa tinggal diam dan menyelamatkan Angelica dari kekacauan itu. Tapi Leon dan Mary juga terkena imbasnya di mana sebagian pakaian mereka itu sobek ketika menyelamatkan Angelica. Hingga akhirnya Angelica pun harus diungsikan ke Mitra. Karena memang seisi akademi itu sudah menjadi musuhnya Angelica, jadi nggak aman buat Angelica berada di sana gitu. Dalam kamar yang sudah disiapkan, Angelica pun hanya bisa menangis, menahan hinaan dan sikap dari Julius kepada dirinya. Melihat hal itu, Mary pun berusaha untuk menenangkan Angelica dan mengurusnya. Jadi Leon pun pergi dari kamar itu. Dalam lorong Mitra, Leon itu dikejutkan dengan suara Anne yang tiba-tiba berbicara dengannya. Di sini Leon pun membuat suara yang aneh dari rasa kagetnya itu. Mendengar hal itu, Anne pun berkata kalau teriakan kaget milik Leon itu sangat mirip dengan milik Lea. Tapi Leon pun berusaha untuk menyangkalnya kalau dia itu nggak kaget dan nggak takut gitu. Namun, Anne pun berkata lagi kalau elakan dari Leon juga persis seperti Lea. Memang, Lea itu sangat tangguh dan tidak takut dengan monster apapun. Tapi dia tidak tahan dengan cerita yang berbau hantu. Jadi Anne pun mengatakan mungkin saja Leon itu adalah reinkarnasi asli dari Lea.
Lalu, Anne pun menjelaskan kalau Leon itu harus membantu Angelica, karena memang Angelica itu sangat mirip dengan nasibnya yang dulu, dengan penuh dendam. Bahkan Anne juga berkata nih, kalau wujudnya Angelica sekarang ini sangat mirip dengan wujudnya yang dulu loh. Terungkap juga kalau 5 pangeran idiot itu adalah keturunan asli dari teman-teman seperjalanan mereka yang mengkhianati Leah. Tapi Anne itu heran kenapa Olivia malah mendekati mereka. Jadi Anne pun berspekulasi kalau Olivia hanya memanfaatkan mereka saja untuk menghancurkan Holford. Di sini Anne juga meminta Leon untuk membantu Angelica dan menghancurkan 5 pangeran idiot dalam duel itu. Karena jika itu Leah, dalam posisi ini maksudnya, maka ia juga akan melakukannya. Namun Leon pun menolaknya. Ia berkata kalau dia tidak berdarah panas seperti leluhurnya. Ia akan membantu Angelica secara halus saja. Jadi rencana Leon itu akan bekerja sama dengan 5 pangeran idiot untuk membuat duel settingan di mana Leon akan melawan 5 pangeran idiot dan sengaja kalah. Tapi Leon itu hanya akan kalah ketika melawan Julius saja, dan Leon akan menang tipis saat berduel dengan 4 orang lainnya. Nantinya sebagai imbalan, Leon itu ingin meminta izin untuk mengobrol sejenak dengan Olivia. Awalnya Anne itu nggak mau menerima rencana dari Leon karena hal itu malah tidak membantu Angelica sama sekali. Namun, karena Leon itu keras kepala, jadi Anne pun tidak bisa menghentikannya. Nah, waktu itu Leon pun datang ke kediaman Pangeran Julius dan membuat kesepakatan tadi bersamanya. Tapi keempat orang selain Julius itu nggak terima dan malah ingin mengalahkan Leon di tangan mereka sendiri. Karena dengan begitu mereka berharap bisa mendapatkan pujian dari Olivia karena bisa mengalahkan Leon yang telah mengalahkan kesatria hitam. Panel cerita pun berpindah pada hari duel berlangsung. Di sini, game settingan pun dimulai, dan lawan pertama Leon adalah Brad. Nah, waktu itu Leon sudah sengaja membuat beberapa armor milik Arrogance terlihat agak rapuh. Karena kalau nggak gitu, semua armor milik 5 pangeran idiot nggak bisa menggores Arrogance sedikit pun. Sewaktu melawan Brad, Leon itu sengaja untuk membiarkan Arrogance mendapatkan banyak tusukan dari tombaknya Brad. Tapi pada akhirnya si Arrogance itu bisa menyenggol armor Brad sehingga terjatuh dan menodongkan kampak besinya kepada Brad. Pemenang pertandingan pertama adalah Leon. Pertandingan kedua melawan Greg. Di sini seperti biasanya Greg itu hanya menggunakan armor seadanya ketika melawan musuh ataupun Leon. Lalu, Leon juga sengaja untuk membiarkan Greg menghajar Arrogance, tapi pada akhirnya juga Greg itu bisa dikalahkan. Pertandingan ketiga melawan Chris. Di sini Chris itu berhasil untuk memojokkan Leon yang mengeluarkan 10% kekuatan dari Arrogance-nya saja. Bahkan Leon juga berkata kalau Chris itu sangat lihai dengan pedangnya. Di sini, Leon itu berpura-pura untuk membuat Chris memutuskan lengan kiri Arrogance. Namun lagi-lagi pada akhirnya Arrogance itu bisa menang dengan serangan yang dianggap ketidaksengajaan. Di sini serangan Arrogance itu berhasil merenggut kedua lengan armor Chris sehingga dia tidak bisa bertarung lagi. Lawan keempat Leon adalah Jill. Nah, Leon itu agak memanas ketika melawan Jill, karena memang sewaktu itu, Jill berkata kalau Clarisse hanyalah wanita yang tidak berguna dan menghalangi hubungannya dengan Olivia saja. Bahkan Clarisse juga pantas mendapatkan hukuman kematian. Tentu saja Leon itu nggak terima dengan perkataan Jill, karena memang Clarisse itu benar-benar mencintai Jill. Tapi Jill itu malah goblok dan memilih Olivia. Dan kalau memang Jill itu nggak suka sama Clarisse sekarang ini, Jill itu nggak usah menghina Clarisse gitu. Lalu Leon pun membanding armor Jill yang berada di udara ke tanah sehingga Jill itu tidak bisa bertarung lagi. Nah, di sini Olivia itu nampak sudah mengetahui kalau Leon itu sengaja melunak ketika melawan keempat pangeran idiot yang tadi. Dan hal itu membuat roh Anne yang berada di dalam badannya Olivia itu telah kecewa dengan Leon dan berkata kalau Leon itu membosankan. Lawan terakhir dari Leon adalah Julius. Di sini terjadi pertarungan yang dikiranya cukup sengit di antara mereka. Padahal si Leon itu beneran sengaja ngalah banget sama Julius. Dan bahkan Leon juga menilai kalau kemampuan Julius itu lebih buruk dibandingkan keempat orang lainnya. Leon itu membuat dirinya tertusuk oleh pedang dari armor Julius dan berakhir tidak bisa bangkit lagi. Nah, awalnya Leon itu mengira kalau dengan selesainya duel ini, maka masalah di antara Angelica dan Julius itu juga udah selesai. Karena memang kan mereka juga udah membuat perjanjian gitu. Tapi ternyata Julius itu nampaknya udah bener-bener stres dan gila cintanya Olivia. Ia pun membanggakan dirinya kalau dia telah mengalahkan Leon dengan kemampuannya sendiri. Lebih buruknya lagi, Julius itu menyebut Angelica sebagai penyihir jahat yang sesungguhnya.
dan akan menghancurkan kerajaan Halford. Lalu Julius juga memerintahkan Angelica untuk memohon ampun akan hidupnya kepada Julius dan Olivia. Nah, mungkin aja dengan begitu, Olivia dan Julius akan memaafkan Angelica dan mengampuni nyawanya. Leon itu sangat kaget dengan perubahan sikap dari Julius yang begitu drastis. Bahkan dalam game aslinya, Julius itu nggak pernah mental breakdown seperti ini. Tapi kenapa sekarang dia berperilaku seperti ini? Waktu itu Leon pun mencoba untuk memberitahu Julius agar tidak bertindak seperti itu. Namun Julius itu tidak mau mendengarkan Leon dan malah mengejek Leon. Tentu aja Leon itu nggak terima dengan hal itu lagi. Jadi, ia pun memprovokasi keempat pangeran idiot lainnya supaya Julius itu tidak memonopoli kemenangannya sendiri. Sehingga pertarungan 5 versus 1 pun terjadi lagi saat ini secara sekaligus. Namun Leon itu udah serius sekarang. Di sini Leon pun mengalahkan Chris, Greg, Brad, dan Jill secara sekaligus, bahkan sampai menghancurkan armor mereka. Lalu ia pun melanjutkan aksinya dengan meremukkan kepala armor dari Julius, dan pemenang saat itu adalah Leon. Melihat hal itu, roh dalam tubuh Olivia pun teringat kembali tentang sikap yang ditujukan Leah di masa lalu. Jadi ia pun tertarik lagi dengan Leon, dan Olivia juga memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Leon ke kamarnya. Sementara itu, Leon pun kena marah Angelica karena berpura-pura kalah. Dan waktu itu, Gilbert, sang kakak dari Angelica pun menemuinya untuk menyampaikan hukuman kepada Angelica karena melawan orang suci dan Julius. Hukumannya adalah pergi ke pedesaan dan menikahi bangsawan pedesaan jelek yang telah disiapkannya. Nah, yang dimaksud di sini adalah Leon. Sebenarnya Gilbert itu ingin melindungi Angelica dari mara bahaya dan eksekusi kerajaan Halford. Jadi ia pun menitipkan Angelica kepada Leon. Panel cerita pun berpindah ke pertemuan Leon dan Olivia. Nah, di sini Olivia itu berhasil menguasai tubuhnya sendiri dan memohon kepada Leon untuk menyelamatkannya. Namun Leon itu malah tidak mengerti dengan perubahan sikap dari Olivia. Jadi pada saat itu Leon cuma pelangap-pelongo aja. Hingga pada akhirnya roh jahat Anne pun kembali menguasai tubuh Olivia lagi. Pertemuan itu pun menjadi kacau dan Leon disuruh pergi dari sana oleh pengawal pribadi Olivia. Panel cerita pun berpindah lagi ke Julius dan Jill yang mendapatkan laporan dari pengawal pribadi Olivia yang mengatakan kalau Olivia dan Leon itu berpelukan saat bertemu. Nah, padahal itu cuma fitnah doang gitu. Keadaan buruk itu juga diperparah dengan Ludwig, anak laki-laki dari Zola yang melaporkan kalau Leon itu menyembunyikan Clarice, sang buronan kerajaan Halford di rumah keluarga Balford. Tentu saja dengan dua kejadian itu menjadi alasan kuat Julius untuk segera menyingkirkan Leon, agar dia bisa bersenang-senang dan menikmati Olivia sendiri. Panel cerita pun ditutup dengan laporan kalau saat ini Leon itu sudah menjadi musuh bagi kerajaan Halford karena menyembunyikan Clarice, dan berita hancur kerajaan Alzer, tapi masih belum diketahui Alzer itu hancurnya karena siapa. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari Rute Mary-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.